Salam sejahtera bagi kita sekalian, dengan harapan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja hari Senin tanggal 15 September 2025 dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon kekuatan di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus agar menuntun, membuka akal, hati, dan pikiran kami, agar kami dimampukan memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Jauhkan kami dari berbagai macam gangguan yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini saya beri judul Hidup Kudus Menanti Kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang menanti,
pada umumnya kita sering mengalaminya. Apakah menanti seseorang atau menanti kiriman dan sebagainya adalah sesuatu yang akan membosankan, apalagi yang dinantikan tak kunjung tiba atau tidak sampai, maka itu akan membuat kita jenuh dan bosan. Rasul Petrus dalam suratnya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya di ayat 9. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah sekian lama disampaikan di dalam Alkitab, namun sampai saat ini belum juga datang. Mungkin juga ada yang sudah merasa bosan menanti kedatangannya. Namun di ayat 8 dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini adalah sebuah bahasa kiasan untuk menjelaskan cara Allah melihat waktu berbeda dengan cara manusia. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini juga merujuk pada bukti kesabaran Allah dalam memberi kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat, sekaligus mengajarkan kita agar tidak gelisah atau ragu di dalam menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang Tuhan beri dengan berbagai tindakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk bertobat dan memperbaiki kelakuan. Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan seperti pencuri. Itu artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu akan kedatangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisa dibayangkan jika seseorang datang memberitahukan kepada kita bahwa rumah kita akan mengikuti lomba kebersihan dan akan diperiksa pada saat itu juga. Bisa dipastikan bahwa kita akan panik. Namun jika kita selalu menjaga kebersihan rumah, maka kita akan dengan senang hati atau bersuka cita menyambutnya. Ilustrasi di atas mengingatkan kita agar selalu siap sedia. Oleh karena itu, janganlah hidup berfokus pada hal-hal duniawi saja yang bersifat sementara, melainkan marilah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Persiapkanlah diri kita menanti kedatangannya, seolah-olah Tuhan datang hari ini. Menaruh haraplah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seraya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu surga, tempat kebenaran yang sesungguhnya berdiam. Tuhan kita sabar, memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Namun kita harus yakin bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Karena itu, marilah kita hidup kudus, menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan sambil menantikan janji Tuhan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran berdiam. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita menanti dengan sabar kedatangannya dan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Amin. Kita berdoa. Dengan hati yang tulus, kembali kami datang mengucap syukur atas anugerah-Mu
sehingga kami diperkenankan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus agar selalu menuntun kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup karunia-Mu. Kami senantiasa hidup kudus dan setia menantikan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala yang akan kami kerjakan hari ini, kami mohon penyertaan dan petunjuk dari Tuhan, agar semuanya itu kami kerjakan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Berkat Tuhan selalu kami nikmati. Berkati bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan. Hikmat-Mu menguasai para pemimpin, pemerintah, agar kami dipimpin sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kedamaian dan keadilan senantiasa kami alami. Demikian pun kami sebagai warga masyarakat. Ajarlah kami menjaga dan melibatkan diri demi terciptanya kedamaian. Berkati dan perlengkapi setiap pemberita firman-Mu di mana saja mereka berada. Kasihani orang tua, saudara, dan anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati semua proses pengobatan yang dilakukan, agar mereka boleh kembali sehat, kuat di dalam anugerah Tuhan. Yang berduka cita, kami mohon Tuhan menghibur mereka, agar mereka kuat menjalani masa sulit yang dialaminya. Kami mohon berkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam mencari pekerjaan, dan mungkin mencari pasangan hidup. Kiranya yang didambakan boleh diraih hanya karena anugerah dari Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami sampaikan di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melindungi kita.